wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran ala nikmatillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk sedikit berbincang tentang hal-hal yang sepertinya layak untuk diperbincangkan dari beberapa perspektif yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami pada hari ini, pada malam hari ini. Salah satu tema yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang membangun kapasitas diri. Di sini sudah hadir dua rekan kami yang sangat agung. Pertama ada ketua saudara dong. Oh maaf, saudara Ustadz Ahmad Setiawan. Nah kalau saudari perempuan. Betul. Ustadz Ahmad Setiawan, perwakilan dari MUI Kecamatan Mandit. Dan selanjutnya ada Ustadz Agus Abdul Hakim. Beliau merupakan utusan dari MUI Kecamatan Sukarsi. Kang, langsung kita ngobrol Kang tentang kapasitas diri. Apalagi kita diproyeksikan sebagai calon ulama. Calon itu kan sekali ya. Bukan calon itu kan bisa gagal, bisa berhasil ya. Ya semoga kita menjadi peran ulama yang membawa berkesinambungan dalam hal baik. Amin. Semoga yang lebih baik kita posisikan diri kita itu sebagai santri aja lah. Nah, santri aja lah. Dari PKU ini salah satu materi yang kita kaji adalah tentang membangun kapasitas Santri ya. Boleh, silakan saja. Kita buat se-relax mungkin supaya obrolan kita lebih natural. Menurut Kang Rahmat, yang sekarang kita dianggap sebagai mahasantri, Betul. lebih dari sekedar santri berarti. Karena kita selamanya santri. Ya kan yang mahal itu mahal dulu. Sedangkan kita ini ya selamanya santri. Iya. harus. Ya, dan harus berbangga menjadi seorang santri. Ya soal orang lain memposisikan kita mau apalah, karena kita ikut berperan atau ikut berikut lah istilahnya ya di MUI ini. Ada yang bilang kita mau bilang apalah ulama kayak apa, intinya kita memposisikan kita sebagai santri aja. Betul, supaya terus bisa menggali ilmu yang baik. Dan mudah-mudahan dari perkiraan orang lain itu, dari prasangka orang lain itu menjadi sebuah doa aja lah buat Ya, supaya kita menjadi baik. lebih baik. Nah, Makanya sesuai dengan tema nih, kaitan menjadi lebih baik. Kapasitas diri menurut Kang Rahmat dan Kang Agus. Yang lebih ke introspeksi lah ya. Betul, bagaimana kita bisa membangun kapasitas diri ke arah yang lebih baik. Terlebih dengan embel-embel bahwa tadi kita diproyeksikan sebagai tokoh atau sebagai ulama, itu cara efektifnya kira-kira seperti Apalagi berkaitan dengan kita bersinergi dengan masyarakat pada umumnya gitu. Ya alhamdulillah ala kulli hal, ya, mungkin ini bisa jadi perspektif saya pribadi ataupun bisa jadi kita, kalau ada benarnya mungkin itu hidayah semuanya dari Allah. Kalau ada salahnya semata-mata kebodohan saya pribadi. Saya mencoba mungkin menyampaikan kenapa kita harus introspeksi diri untuk meningkatkan kapasitas gitu. Oh, berarti poinnya bahwa salah satu yang hal yang dapat kita lakukan Ya. untuk membangun kapasitas itu adalah dengan Introspeksi diri. Ada salah istilah satunya agamanya itu apa? muhasabah. Muhasabah. Nah, itu introspeksi itu muhasabah lah mungkin. Jadi pentingnya kita introspeksi atau muhasabah diri terkait meningkatkan kapasitas gitu kan. Salah satunya supaya terhindar dari meminimalisir kesalahan. Salah satunya. Itu salah satunya, dan mungkin sistematis untuk menuju ke tujuan
kesuksesan atau keberhasilan yang bisa sistematis seperti itu. Lebih mudah. Lebih mudah lah gitu ya. Terus kita juga tidak terjerumus ke hal yang tidak diinginkan, ke kesalahan yang bisa jadi fatal seperti itu. Ya jelas lah ketua kan, apalagi kalau kita itu kan salahnya itu berefek samping lah. Efek domino. Iyalah. Nah, seperti itu. Karena kita sebagaimana dikatakan tadi, kita itu kan dapat dikatakan lah bahwa kita itu dari rumah atau dari kampung kita sendiri itu ada yang punya. Dan introspeksi diri itu juga menghindari dari pengulangan kesalahan. Jadi kita bisa evaluasi, bahwasanya kita jangan sampai kita tuh jatuh terulang. Nah, gitu seperti itu. Tapi soal kapasitas atau soal introspeksi atau muhasabah itu ada gak di agama kita tuh seperti soal pendidikan untuk peningkatan hal-hal seperti itu, semacam pemantik lah untuk kita menjadi berpikir gitu kan? Oh, ada. Seperti gimana maksud Kang Herman tuh yang disampaikan? Jadi kita bincang-bincang. Sebetulnya kalau kita ngomongin introspeksi atau muhasabah, pasti itu adalah salah satu pemantik kita ke arah yang lebih baik. Karena apa? Karena dengan kita melakukan introspeksi diri secara sadar atau tidak, kita sudah tahu kesalahan kita. Nah, intinya Betul, dengan kita tahu kesalahan, kita tahu bagaimana kita memperbaiki kesalahan tersebut. Satu mungkin kesimpulannya gitu. Kenapa kita harus introspeksi diri untuk meningkatkan kapasitas? Saya catat di catatan saya ini. Satu, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri kita. Gitu ya. Semisal atau misal. Ya ini misalnya ini loh saya tuh di sini bisanya. Apa yang harus Jadi, saya kalau sampaikan? istilah Ya, saya lemahnya di sini. Bahasa kita mah jangan dia harus pintar menempatkan diri ya, jangan pacorok kokor. Itu Bisa. Dengan menempatkan ini satu, diri. kita bisa mengetahui dengan introspeksi diri itu, dengan muhasabah itu sendiri, mengetahui kekuatan diri kita, kelemahan kita, terus menghindari pengulangan kesalahan, membangun kesadaran diri. Karena kan bahasa Sunda nama orang teh kudu menengaji diri supaya bisa sadar diri. Intinya penting membuka peluang perubahan diantaranya seperti itu. Nah, berbicara tentang kapasitas kedua, Satu lagi, meningkatkan disiplin. Ya, dari muhasabah itu. dengan iya, muhasabah memang, introspeksi memang. diri. Tapi berbicara dengan kapasitas apa? Kita itu layak nggak sih berada di ruangan ini nih, di tempat kalau berbicara tentang kapasitas diri kita? Ya kalau kita berbicara, ada pepatah mengatakan mungkin, ya itu bukan pepatah ya, mindset saya saja mungkin. Apalah artinya saya gitu, yang selalu banyak hoki. Karena apa? Karena doa orang tua dan guru-guru kita yang selalu melejit di atas langit seperti itu. Jadi kalau berbicara pantas atau tidak, mungkin kita sangat tidak pantas gitu. Tapi bagaimana dengan peluang ini, kita harus memantaskan diri, tentunya dengan memanfaatkan sebaik. Ya soalnya kan gini ketua, beredarlah di halayak umum gitu kan. Misal seperti saya itu ikut program ini atau ikut pendidikan ini, sebagian orang itu memandang naon sih atau apa? Ngiluan gitu. Iya seperti itulah. Masa ada ulama di istilah di sertifikatan ya kadang-kadang itu Kan intinya kita kembali lagi, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. teu pantes cenah intina mah. Jadi orang itu bahasa gini, seandainya orang, dan kita tidak akan bisa terlepas dari hal itu. Judgment gitu mah. Iya. Orang beda. Jadi bagaimana kita untuk menyikapi atau menghadapi cemoohan atau omongan-omongan orang-orang seperti itu kayak gitu. Kita tidak usah, kalau perspektif saya ya, kita itu tidak, tadi kasus yang saya pribadi alami, kita tidak usah membuktikan sesuatu hal
oh saya tuh begini, kita berbuat, toh kita juga berbuat itu kembalinya juga sebetulnya untuk mereka, untuk masyarakat juga. Intinya kita niatkan thalabul ilmi di sini, kita niatkan bahasanya kalau yang sudah bisa mengulang, yang tadinya tidak tahu jadi tahu gitu kan, berbagi pengalaman, mengingat kembali. kembali. Kegiatan mengingat kembali, mengulang itu bagian dari introspeksi. Betul. Tapi Karena ada, niat juga bisa jadi introspeksi. Kita datang ke sini tuh apa? Apa yang akan nanti kita perbuat setelah ini? Tapi ya Apa yang kita bisa Kak lakukan? Rama sama Kak Irman mengalami juga kan hal-hal yang Sama, sama. tentu sama. Cuman yang Bagaimana kita menyikapi dengan kedewasaan kita? ya Kak Irman gimana cara menyikapinya itu? Cara menyikapi orang kan pasti beda-beda. Kalau kata bahasa Cinanya, beda sirah, beda pemikiran gitu kan. Kalau saya, nah, kalau untuk saya saat ini katakanlah di level saya yang masih Ini ngomong kita live sampai jam berapa ini? bebas, Bebas. di level saya yang masih saya rasa cukup rendah, ketika obrolan itu datang dari yang kita anggap cukup berada di lebih atas levelnya, ya cukup didengarkan. Dan gini, kita bisa mengambil pelajaran dari ulama kita, dari guru-guru kita, bahkan sampai baginda Rasulullah SAW, sekelas manusia termulia Allah pilih menjadi khatamul anbiya gitu ya. Itu ada yang mencemooh beliau gitu. Tidak lepas dari hal seperti itu. Apalagi kita yang ya sebenarnya Intinya pokoknya dari obrolan kita tuh tentang kapasitas ini pasti apapun tentang perspektif orang terhadap kita, biarkan itu menjadi perspektif mereka yang kaitannya antara mereka dengan Tuhan. betul. Yang pasti bagaimana kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa Dan Ta'ala. sudah sejauh mana kita berjuang untuk ihya'uddin, untuk baqaul Islam gitu kan, untuk berjuang, untuk khidmah seperti itu. Bangun ke ladariut Kang Agus. Sudah. Intinya kita cari untuk membangun dari obrolan dari Kang Agus, dari Kang Rahmat, intinya untuk membangun kapasitas kita ke arah yang lebih baik. Salah satunya kita harus sering Introspeksi diri, muhasabah. Ada keterangan yang mengatakan bahwa kita harus menghisab diri kita Sebelum dihisab. Hasibu ya, hasibu qabla antu hasibu. Begitu, terima kasih banyak atas Kita obrolan yang lanjut sangat kopi, luar biasa. lanjut istirahat. Terima kasih, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Akhir kata, saya Muhammad Hilman Ubarok dari utusan dari MUI Kecamatan Cipanas undur diri. Saya Rahmat Setiawan dari utusan MUI Kecamatan Mande. Saya Haji Agus dari MUI Kecamatan Sukaresmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.